Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Woro Yufida. Pada video ini, saya akan membahas tentang analisis dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap praktik akuntansi manajemen di perusahaan multinasional. Video ini saya buat untuk memenuhi kewajiban UAS semester genap tahun 2023-2024 Universitas Siber Asia. Kita mulai dengan latar belakang. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 bermula dari konflik tahun 2014 setelah revolusi martabat Ukraina dan awalnya berfokus pada status Crimea dan bagian dari Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang terlibat, tetapi juga pada perekonomian global, termasuk perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah yang terkena dampak. Perubahan harga komoditas, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi nilai tukar adalah beberapa dari banyak faktor yang mempengaruhi operasi bisnis dan strategi keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, praktik akuntansi manajemen menjadi sangat penting untuk membantu perusahaan beradaptasi dan merespon perubahan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam topik kali ini adalah yang pertama, bagaimana invasi Rusia ke Ukraina mempengaruhi lingkungan bisnis global dan operasional perusahaan multinasional. Yang kedua, apa saja perubahan yang terjadi dalam praktik akuntansi manajemen perusahaan multinasional sebagai respon terhadap invasi ini. Yang ketiga, bagaimana perusahaan multinasional dapat mengelola risiko dan mengoptimalkan kinerja mereka melalui penyesuaian dalam praktik akuntansi manajemen. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap lingkungan bisnis global dan operasional perusahaan multinasional. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengakibatkan gejolak signifikan di lingkungan bisnis global, membawa dampak luas bagi perusahaan multinasional. Berikut beberapa konsekuensi utama bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Perang telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang berdampak negatif pada sentimen investor dan kepercayaan bisnis. Hal ini menyebabkan volatilitas pasar keuangan, inflasi yang meningkat, dan potensi resesi di beberapa negara. Yang kedua, sanksi dan pembatasan. Sanksi yang dijatuhkan pada Rusia dan dampak balasannya telah membatasi operasi perusahaan multinasional di kedua negara. Perusahaan harus mematuhi peraturan yang kompleks, menavigasi pembatasan perdagangan dan keuangan, serta menghadapi risiko reputasi dan hukum. Lalu yang ketiga, gangguan operasional. Aktivitas bisnis di Ukraina terhenti karena konflik, memaksa perusahaan multinasional untuk mengevakuasi karyawan, menutup operasi, dan menanggung kerugian finansial. Lalu yang keempat, gangguan rantai pasokan. Invasi ini menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan global, terutama untuk industri yang bergantung pada bahan baku dan komponen dari Rusia dan Ukraina. Sanksi yang dijatuhkan pada Rusia juga memperparah situasi dengan perusahaan multinasional harus mencari sumber alternatif dan menghadapi penundaan pengiriman dan peningkatan biaya. Untuk yang kelima, kenaikan harga energi dan bahan baku. Sanksi terhadap Rusia dan gangguan pasokan energi global telah menyebabkan lonjakan harga energi dan bahan baku, seperti minyak, gas, dan logam. Hal ini meningkatkan biaya operasi perusahaan multinasional di berbagai industri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perubahan dalam praktik akuntansi manajemen perusahaan multinasional sebagai respon terhadap invasi ini. Sebagai respon terhadap dampak ekonomi dan operasional yang ditimbulkan oleh invasi ini, perusahaan multinasional telah melakukan berbagai penyesuaian dalam praktik akuntansi manajemen. Beberapa perubahan utama meliputi yang pertama, penilaian risiko dan manajemen kontingensi. Perusahaan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam penilaian risiko dan pengelolaan kontingensi. Ini melibatkan peningkatan frekuensi dan detail analisis risiko, serta penerapan rencana kontingensi yang lebih komprehensif untuk menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, pengelolaan biaya yang lebih ketat. Dengan meningkatnya biaya operasional akibat gangguan rantai pasokan dan inflasi harga komoditas, perusahaan memfokuskan upaya pada pengelolaan biaya yang lebih ketat.
Ini termasuk analisis biaya manfaat yang lebih ketat, serta penerapan langkah-langkah penghematan biaya di berbagai aspek. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan rantai pasokan. Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada wilayah yang terkena dampak konflik, perusahaan mulai mendiversifikasi pasar dan rantai pasokan mereka. Ini melibatkan mencari pasar baru dan memasuki hubungan baru dengan pemasok di wilayah yang lebih stabil. Yang keempat, pelaporan keuangan yang lebih transparan dan real time. Untuk menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan mereka. Ini termasuk penyediaan laporan keuangan yang lebih sering dan terperinci, serta adopsi teknologi untuk pelaporan real time. Kemudian pembahasan selanjutnya, strategi perusahaan multinasional dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan kinerja melalui penyesuaian dalam praktik akuntansi manajemen. Untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan kinerja mereka dalam situasi yang tidak menentu, perusahaan multinasional dapat menerapkan beberapa strategi melalui penyesuaian dalam praktik akuntansi manajemen. Yang pertama, analisis skenario dan perencanaan strategis. Perusahaan harus mengembangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi akibat konflik dan melakukan perencanaan strategis yang adaptif. Ini membantu perusahaan untuk lebih siap menghadapi perubahan yang tidak terduga dan membuat keputusan yang lebih informatif. Yang kedua, investasi dalam teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti big data, otomasi, cloud computing, dan lain-lain, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko dengan lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan informatif. Investasi dalam teknologi adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan di tengah ketidakpastian global. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan pasokan. Mengurangi ketergantungan pada pasar atau pemasok tertentu bukan hanya langkah strategis, tetapi juga upaya untuk melindungi masa depan perusahaan dan orang-orang yang bergantung padanya. Dengan menjelajahi pasar baru dan mencari pemasok alternatif dari daerah yang tidak terdampak konflik, kita tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga membuka peluang baru yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan. Di tengah situasi krisis, penting bagi kita untuk menjaga komunikasi yang jelas dan transparan dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga pemasok dan investor. Dengan berbagai informasi tentang langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengatasi tantangan ini, kita dapat membangun rasa saling percaya dan dukungan yang kuat. Ini bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kita peduli dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan bersama. Jadi kesimpulannya, invasi Rusia ke Ukraina telah memberikan dampak yang signifikan dan kompleks pada lingkungan bisnis global, khususnya bagi perusahaan multinasional. Konflik ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, menyebabkan gangguan operasional dan rantai pasokan, serta memicu lonjakan harga energi dan bahan baku. Dampak ini memaksa perusahaan multinasional untuk melakukan penyesuaian signifikan dalam praktik akuntansi manajemen mereka, termasuk penilaian risiko yang lebih proaktif, pengelolaan biaya yang lebih ketat, diversifikasi pasar dan rantai pasokan, serta pelaporan keuangan yang lebih transparan dan real time. Untuk menghadapi tantangan ini dan mengoptimalkan kinerja di tengah ketidakpastian, perusahaan multinasional disarankan untuk yang pertama meningkatkan analisis risiko dan perencanaan kontingensi. Yang kedua, mengelola biaya dengan lebih ketat. Yang ketiga, mendiversifikasi pasar dan rantai pasokan. Yang keempat, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Yang kelima, mengembangkan analisis skenario dan perencanaan strategis. Yang keenam, berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan multinasional dapat lebih baik dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan kinerja mereka di tengah gejolak yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.
Sekian untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, dan terima kasih untuk telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu feedbacknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.